Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kabar pada pagi hari ini? Tentunya luar biasa ya Pak ya. Kita boleh menyediakan hati, waktu kita untuk kita beribadah pada pagi hari ini. Saya mengajak kita semua, kita fokus, kita mengikuti ibadah ini dengan seksama. Mari kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari dengan satu pujian. Janjimu seperti fajar pagi hari. Mari Bapak Ibu, kita siapkan hati kita, pikiran kita, dan jiwa kita untuk kita bersama-sama memuji memuliakan Tuhan. Terlebih juga kita akan menerima firman Tuhan yang akan disampaikan kepada kita. Ku
kepada kami. Jika sepanjang malam Engkau menyertai dalam istirahat kami, sehingga pada pagi hari ini Tuhan, kami menyediakan hati kami menyediakan pikiran kami menyediakan jiwa kami untuk kami boleh beribadah menghadap hadirat-Mu. Tuhan, kiranya Engkau sucikan, Engkau kuduskan setiap peralatan-peralatan yang kami pakai. Engkau memberkati setiap kami yang melayani pada pagi hari. Engkau juga memberkati setiap jemaat-Mu yang mengikuti ibadah online pada pagi hari. Terima kasih Tuhan, pimpinan, pertolongan, dan kasih sayang-Mu senantiasa limpah di dalam hidup kami. Kami akan mulai ibadah kami pada pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Baik Bapak Ibu, kita akan memuji Tuhan satu pujian lagu Jawa ya Pak ya. Ya, karena lagu ini jarang sekali dinyanyikan. Kita akan nyanyikan satu pujian yaitu Uripku ing Astane Gusti. Silakan Bapak Ibu kalau berdiri berjoget bersama-sama agar suasana tingginya kita akan dengan gerakan kita. You
Gusti Yesus ingkang maringi. Baik Bapak Ibu, kita akan pujikan satu buah lagu, juga lagu Jawa ya Pak ya. Lagunya apa Pak? Monggo. Siji loro telu, ayo konco padha melu. Disegarkan oleh firman Tuhan yang akan diberkati oleh hambanya. Untuk itu kita akan menyiapkan hati kita. Kita akan angkat satu pujian seperti rusa hidup air.
puji-pujian kami berkenan di hadirat Engkau Tuhan. Biarlah pujian kami juga boleh menyemangati kami untuk kami senantiasa mencari hadirat, memuliakan Engkau. Bapa, sebentar lagi kami akan mendengarkan bagian daripada firman-Mu. Memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu pada pagi hari ini. Berikan hikmat, marifat, dan daripada. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Shalom. Selamat bertemu lagi dalam kasih Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian dimanapun Bapak Ibu berada. Semoga kita semua dalam perlindungan Tuhan dan anugerah Tuhan. Mari saat ini kita bersama-sama bersekutu merenungkan firman Tuhan. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian untuk membuka di dalam Daniel pasal 3 ayat 16 sampai 18. Daniel pasal 3 ayat 16 sampai 18. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu Saudara sekalian dalam bahasa Indonesia masa kini. Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab, Baginda yang mulia, kami tidak akan mencoba membela diri. Jika Allah yang kami sembah sanggup menyelamatkan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari kuasa Tuanku, pasti Ia akan melakukannya. Tetapi seandainya Ia tidak melakukannya juga, hendaknya Tuanku maklum bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak pula menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Ini adalah pernyataan iman yang begitu luar biasa yang dimiliki oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego. Dan biarlah pernyataan iman ini boleh menjadi pernyataan iman kita juga di hadapan Tuhan, bahwa kita tetap menyembah Tuhan. Mari sebelum kita merenungkan bersama-sama firman Tuhan, kita berdoa bersama-sama, kita mohon pimpinan daripada Tuhan. Bapa kami yang di surga, pada saat ini kami mohon pimpinan penyertaan-Mu Tuhan. Kami merenungkan sebagian dari firman-Mu, dan boleh menguatkan kami, boleh menuntun kami dimanapun kami berada, dan di apapun yang kami hadapi. Biarlah firman-Mu ini yang boleh menuntun kami, mendidik kami, mengajar kami Tuhan. Bukalah hati kami Tuhan, dan biarlah Roh Kudus-Mu sendiri yang mendidik dan mengajar kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan perenungan firman-Mu ini di dalam tangan-Mu yang penuh kuasa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, sengaja saya mengajak Bapak Ibu awal membaca dalam Daniel 13, Daniel pasal 3 ayat 16 sampai 18 ini. Kita mengingat pernyataan iman dari Sadrak, Mesak, Abednego yang sungguh luar biasa. Kita melihat pernyataan seorang yang memegang teguh imannya, bertahan dalam imannya ketika kematian menjadi ancamannya. Mereka bertiga menyatakan, kami tetap menyembah Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, pada masa-masa sekarang, masa-masa yang mungkin sama atau lebih berat yang dialami oleh Sadrak, Mesak, Abednego, mereka mengalami kesesakan, menjadi kaum yang kecil, minoritas, bahkan dianiaya. Kaum Yahudi pada waktu itu sebagai tawanan, mendapatkan kesulitan. Dan mungkin saat ini kita mengalami hal yang sama, menjadi suatu tekanan dalam kehidupan kita, menjadi suatu tantangan bagi kehidupan kita untuk bertahan di dalam iman. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama belajar apa yang ingin Tuhan sampaikan melalui kitab Daniel ini. Kita mau belajar di dalam tujuan penulisan kitab Daniel ini. Kitab Daniel ditulis agar umat Allah tidak kehilangan harapan di masa-masa yang penuh kesulitan dan penderitaan. Umat Tuhan didorong agar tetap penuh keberanian, tetap memegang iman kepada Tuhan. Daniel dan teman-temannya menjadi model, contoh, teladan, yaitu pemuda yang tetap setia dan tidak berpaling dari Allah, walaupun mereka hidup di tengah-tengah bangsa asing yang menganiaya mereka ataupun lingkungan yang sulit bagi mereka. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita melihat latar belakang penulisan kitab Daniel ini, ditulis pada waktu tahun 605 sebelum Masehi, yaitu penyerbuan Nebukadnezar ke Yerusalem hingga tahun 536 sebelum Masehi pada pemerintahan Raja Koresi. Jadi kurang lebih 70 tahun kitab Daniel ini ditulis oleh Daniel, yang menjadi pengalaman Daniel beserta teman-temannya pada waktu di pembuangan di Babel. Bapak Ibu Saudara sekalian yang kasih Tuhan,
kita melihat bahwa Sadrak, Mesak, Abednego, dan Daniel ini adalah orang-orang pilihan yang bertahan secara hidup dan secara iman di tengah-tengah kesesakan yang ada. Nah, pada bagian pertama mari kita bersama-sama memahami. Kita mau melihat mengapa mereka bisa bertahan secara hidup dan secara iman di depan Tuhan dan bisa menjadi teladan bagi kita semua. Pada bagian pertama ini kita melihat bahwa kehidupan secara jasmani mereka, Sadrak, Mesak, Abednego, dan Daniel, secara manusia pribadi, kita melihat di ayat 4, pasal 1 ayat 4, mereka dipilih dari orang-orang tawanan atau orang buangan yang berperawaan baik, yang tampan, yang cerdas, yang memahami hikmat, dan orang yang mau belajar. Dan mereka dipilih dan dididik selama 3 tahun di bawah pengawasan pemimpin istana, yaitu Apenas. Kita melihat juga bahwa dalam ketika menjalani pendidikan tersebut, mereka diberi gelar atau nama baru oleh Apenas sesuai dengan keahlian mereka. Jadi pada waktu, mungkin Bapak Ibu melihat pada waktu zaman dulu orang diberi gelar nama sesuai keahliannya ataupun kehebatannya, seperti diberi nama seperti dewanya. Nah, Sadrak, Mesak, dan Abednego ini nama Ibraninya mereka adalah Hananya, Mesaya, dan Asarya. Mereka dinamai oleh Apenas, yaitu Sadrak, Mesak, dan Abednego. Sedangkan Daniel diberi nama Belsasar. Kalau kita cari referensinya, Bel berarti adalah nama dewa dari Babel. Dan mungkin mereka sangat pandai dan cerdas sehingga mereka dinamai seperti nama-nama dewa mereka. Nah, kemudian dalam kehidupan pergaulan, si Sadrak, Mesak, Abednego, dan Daniel ini begitu disayangi oleh si Apenas ini. Mereka sangat pandai, sangat baik, sangat taat kepada aturan, sehingga kalau kita baca bersama di pasal 1 ayat 9, Allah mengaruniakan kepada Daniel kasih sayang dari pemimpin pegawai istana itu. Dan mereka juga setelah pendidikan 3 tahun, mereka bekerja dalam pemerintahan, menjadi orang yang berpengaruh, menjadi pimpinan-pimpinan ahli, dan menjadi pemimpin wilayah dan politik. Jadi Daniel karena begitu pandai ketika wawancara dengan raja, kalau Bapak Ibu baca di pasal 1, dia dianugerahi sebagai penasihat raja di istana. Kemudian Sadrak, Mesak, Abednego ini memimpin wilayah. Jadi mereka memimpin secara politik pada waktu masa di Babel tersebut. Nah, mari kita pada bagian pertama ini kita melihat implikasi apa bagi kehidupan kita sehari-hari, kehidupan kita saat ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, lingkungan yang dialami oleh Sadrak, Mesak, Abednego, dan Daniel ini kurang lebih sama dengan yang kita alami saat ini tempat kita. Kita menjadi orang yang minoritas, tanda petik, kemudian kita mungkin juga kita menerima perlakuan yang tidak menyenangkan, ataupun kita dengan sulit untuk berusaha, berbisnis, dan lain sebagainya. Tetapi kita mau mari belajar dari kehidupan secara pribadi, manusia pribadi dari keempat orang ini. Yang pertama adalah kita tidak berdiam saja atau mengurung diri atau membatasi atau pilih-pilih, kemudian takut ditolak, khawatir, dan sebagainya. Dalam kondisi kita sebagai minoritas, ataupun kita di lingkungan yang menyesakkan kita, ataupun kita menjadi orang yang paling kecil, kita meneladani mereka berempat. Mereka tidak mengurung diri, mereka tetap bekerja untuk bertahan hidup. Mereka pun berkompetisi, berprestasi. Jadi kita lihat di ayat 4 tadi, ketika dipilih dari orang-orang tawanan dan buangan, diberi yang berperawakan baik. Kalau kita melihat berperawakan baik ini bukan
bukan sekedar memang badannya seperti itu atau jasmaninya seperti itu, tapi itu adalah merupakan suatu yang dipelihara, diolah, bukan suatu saat yang menjadi, tidak, tapi mengolah dari, dilatih oleh kehidupannya. Jadi kita mau seperti mereka, melatih kehidupan kita secara jasmani, kita latih, kita sehat, kita mau belajar seperti mereka. Sadraq, Meshach, Abednego dan Daniel dididik mau belajar tentang ilmu-ilmunya tata negara, ilmu bahasa orang-orang Kasdim. Nah, kita membuka pikiran yang sama dengan mereka, mau belajar dimanapun lingkungan kita berada. Kemudian mereka menjadi orang yang berpengaruh karena prestasinya, boleh memimpin. Sama, kita harus bekerja juga, meskipun dalam kondisi kita saat ini sulit, apapun keadaan kita harus bekerja. Bukankah kita ingat firman Tuhan, siapa yang ingin makan harus bekerja? Mari kita dalam segala keadaan kita mau tetap rajin bekerja. Kita berbuat baik supaya bisa menyenangkan, supaya menjadi berkenan, menjadi banyak orang, menjadi teman bagi setiap orang. Di nasihat Rasul Paulus di dalam Roma, kalau kita ingat semua sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Kemudian di Titus 2 ayat 15, beritakanlah semuanya itu, nasihatilah dan yakinkanlah orang dengan segala kewibawaanmu, jangan ada orang yang menganggap engkau rendah. Kemudian di Yesaya pasal 1 ayat 17, belajarlah berbuat baik, usahakanlah keadilan. Jadi segenap kehidupan kita dalam kondisi apapun, mungkin kita menjadi kaum yang lemah maupun secara jumlah kita sedikit, ataupun secara kemampuan materi kita kurang, tapi kita ingat nasihat firman Tuhan, berusahalah belajar menjadi baik, bekerja, menjadi orang yang berpengaruh, berprestasi, berlomba, merawat kehidupan jasmani kita, tidak menyanyiakan, mengatur kehidupan kita supaya kita menjadi disukai banyak orang. Ketika kita menjadi berbuat baik, kita berpenampilan baik, orang lain akan bisa menerima kita. Kita ingat nasihat Rasul Paulus, jikalau kita berbuat baik, siapa yang akan menolak kita? Jadi implikasi yang kita dapat dari Sadraq, Meshach dan Abednego dan Daniel ini, mereka ini secara kehidupan jasmani, mereka menjaga, merawat, dan mereka mau bekerja, mereka mau berbuat baik. Dan inilah yang membuat mereka bertahan hidup, karena mereka bisa bekerja, mereka bisa menjadi kesukaan semua orang, bahkan bisa mempengaruhi orang dan memimpin dan sebagainya, sehingga mereka pun bisa bertahan hidup. Kita dituntut untuk hal yang sama, kita harus bertahan hidup dengan kita bekerja, kita berbuat baik, maka Tuhan akan memberkati setiap usaha kita. Kemudian bagian yang kedua, kita melihat bahwa di bagian pertama tadi Sadraq, Meshach, Abednego dan Daniel tidak membiarkan dirinya, mengurung dirinya. Mereka berbaur dengan orang-orang Babel. Bahkan mereka mempunyai nama panggilan tadi yang saya sebutkan di dalam bahasa Babel, Sadraq, Meshach, Abednego dan Daniel. Mereka tidak mempermasalahkan tersebut. Bahkan mereka bisa menjadi orang yang berkuasa atau mempengaruhi orang lain di Babel. Tapi di bagian yang selanjutnya ini kita bersama-sama melihat bahwa mereka pun bertahan di dalam iman. Tadi bagian pertama mereka bertahan dalam hidup mereka bekerja dan sebagainya. Bagian kedua ini mereka bertahan dalam iman. Di dalam pasal 1 ayat 8 dalam terjemahan baru, Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tidak usah menajiskan dirinya. Jadi Daniel, Sadraq, Meshach, Abednego berketetapan untuk menjaga kekudusan mereka. Selanjutnya, meskipun mereka di dalam kondisi sebagai orang asing di negeri orang asing, mereka tetap bersekutu, mereka saling mendoakan,
Kita lihat bersama di dalam Daniel pasal 2 ayat 17. Saya bacakan untuk Bapak Ibu dalam terjemahan baru. Kemudian pulanglah Daniel dan memberitahukan hal itu kepada Hananya, Misael dan Asaria, teman-temannya. Ayat 18. Dengan maksud supaya mereka memohon kasih sayang kepada Allah semesta langit mengenai rahasia itu, supaya Daniel dan teman-temannya jangan dilenyapkan bersama orang-orang bijaksana yang lain di Babel. Pada pasal 2 ini, ketika Nebukadnezar mendapat penglihatan tangan yang menulis di tembok, mereka ketika Nebukadnezar bermimpi, Nebukadnezar ini gelisah dengan mimpinya. Kemudian dia memanggil ahli-ahli yang bisa membaca mimpi ataupun menafsirkan dari orang Kasdim. Orang Kasdim dari gelar untuk orang-orang yang berhikmat di daerah Babel. Mereka tidak ada bisa yang menerjemahkan ataupun menebak mimpinya. Jadi Nebukadnezar ini menyampaikan apa mimpiku dan apa artinya. Dan ancamannya adalah ketika tidak bisa menerjemahkan, maka akan dilenyapkan. Nah, ketika mendengar ini, Daniel berkata, saya akan mencoba menerjemahkan, mencoba menerka mimpi Tuan Raja dan menerjemahkannya. Nah, ketika Daniel menghadap raja ini, kemudian diberi waktu untuk raja, untuk Daniel untuk berpikir dan merenungkannya, si Daniel ini kembali ke teman-temannya dan berkata kepada Hananya, Misael dan Asaria, namanya tadi di ayat 17-18, mereka bersama-sama memohon kasih sayang kepada Allah semesta langit mengenai rahasia mimpi tersebut. Jadi di sini kita melihat bahwa mereka saling mendoakan, mereka saling menguatkan dalam hal ketika akan menerjemahkan mimpi ini. Daniel tidak menggumulkannya sendiri, tapi men-sharingkannya kepada Sadrah, Mesak dan Abednego, kepada Hananya, Misael dan Asaria, dan mereka bersama-sama berdoa. Dan ketika esok-esokan harinya Tuhan berikan hikmat penglihatan kepada Daniel dan bisa menerjemahkan mimpi dari Nebukadnezar tersebut, dan dikaruniakan sebagai pemimpin istana dan Sadrah, Mesak, Abednego sebagai pemimpin wilayah. Hal selanjutnya adalah meskipun di negeri asing, Daniel ini bergaul erat dengan Tuhan. Kita lihat di pasal 6 ayat 11. Saya bacakan di dalam terjemahan baru. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Bapak Ibu, kita melihat bersama bahwa Daniel ini menjaga kehidupannya. 3 kali sehari dia berdoa ke arah Yerusalem. Dia menyempatkan diri untuk berdoa. 3 kali sehari membuka tingkap-tingkapnya ke arah Yerusalem. Kita melihat bahwa hal inilah yang membuat mereka bertahan dalam iman. Ketika kisah di pasal yang ketiga, ketika Nebukadnezar membuat patung yang tinggi 30 meter, kemudian setiap pemimpin daerah-daerah wilayah tersebut diharuskan menyembah patung tersebut ketika bel atau lagu dinyanyikan. Nah, tetapi Sadrah, Mesak dan Abednego berketetapan tidak menyembah patung Nebukadnezar. Dan Sadrah, Mesak, Abednego menyatakan imannya seperti yang kita baca di awal tadi, bahwa kami tidak akan menyembah patung, kami tetap menyembah Allah. Meskipun perapian panas menjadi upah kami, kalaupun karena Tuhan mengasihi kami, Tuhan menolong kami, ataupun kalau Tuhan tidak menolong kami, kami tetap menyembah Tuhan. Bahkan di pasal 6 kisahnya si Daniel ketika dimasukkan dalam gua singa, dia pun berani menghadapinya.
meskipun kematian menjadi ancamannya. Kita melihat bahwa mereka berempat bertahan di dalam iman mereka. Ini bukan suatu hal yang sama, bukan suatu hal yang instan atau bagaimana cepat, tetapi ini merupakan proses panjang, menjadi bagian dalam kehidupan sehari-hari. Kita melihat Daniel menjaga kekudusan dengan hal kecil, boleh makanan, minuman. Dengan persoalan makanan atau minuman anggur mereka menguduskan dirinya, apalagi dengan hal yang lebih berat lagi, mereka berkomitmen untuk menguduskan dirinya. Kemudian mereka bergaul, beribadah di hadapan Tuhan 3 kali sehari. Daniel memberikan contoh. Kemudian mereka bersekutu bersama-sama, saling menguatkan, sehingga mereka bisa menyatakan imannya, mereka bisa bertahan dalam imannya apapun yang mereka hadapi. Implikasi bagi kita semua untuk kehidupan kita saat ini, jika kita ingin memegang prinsip hidup di dalam Tuhan, bertahan dalam iman kita, meskipun mendapat ancaman kematian, jabatan yang dicopot, kesulitan ekonomi, dan hal lain sebagainya, mari saat ini kita bersama-sama belajar seperti teladan 4 anak Tuhan yang di Babel ini. Mereka menjaga kehidupan mereka di hadapan Tuhan, sehingga ketika ancaman datang, mereka tetap bertahan dalam iman. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita melihat ada 2 hal tadi: bertahan dalam hidup dengan menjaga kehidupan kita, kemudian bertahan dalam iman, menjaga hubungan kita dengan Tuhan. Pada bagian ketiga ini kita melihat bersama-sama bahwa kedua hal tadi itu adalah hal yang berkaitan, tidak bisa berdiri sendiri, Bapak Ibu. Jadi ketika Sadrak, Meshak, Abednego dan Daniel ini menjaga kehidupannya, mereka mau berbuat baik, mau belajar, menjaga kehidupan jasmani mereka, karena mereka ada pengertian dari hikmat Tuhan. Ketika mereka menjadi orang yang disukai karena hikmatnya yang luar biasa, mereka memperoleh itu semua ketika mereka menjaga hubungan dengan Tuhan. Bapak Ibu, kalau melihat di pasal yang pertama tadi disebutkan juga bahwa Allah memberikan hikmat 10 kali lipat daripada orang Kasdim. Jadi semuanya dianugerahkan Tuhan bagi Daniel, bagi Sadrak, Meshak, dan Abednego. Ketika mereka mendapat kesulitan menafsirkan mimpi atau menafsirkan tulisan-tulisan di dinding, mereka mendapatkan hikmat daripada Tuhan. Dan ketika mereka mendapatkan kepandaian hikmat ini berasal dari Tuhan, itu karena mereka semua menjaga kehidupan rohaninya bersama Tuhan. Mereka bergaul erat dengan Tuhan. Bagaimana kita caranya untuk menjalani itu semua? Bapak Ibu Saudara sekalian, kita ingat nasihat firman Tuhan di dalam 1 Petrus 1 ayat 15. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. Daniel dan teman-temannya memberikan teladan, mulai hal-hal kecil menjaga kekudusan. Kita ingat nasihat Rasul Petrus, hendaklah kamu menjadi kudus dalam seluruh hidupmu, sebab Allah kita kudus. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita tidak memberikan kompromi kepada perbuatan dosa ataupun yang tidak kudus, yang bercela. Tapi kita menjadi sangat tegas dalam hal ini. Aku mau hidup kudus, mulai belajar dari hal yang kecil dalam kehidupan kita. Yang kedua, nasihat Rasul Paulus dalam Ibrani 12:14, berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan.
Bapak Ibu saudara sekalian, kita harus berusaha untuk berbuat hidup damai pada semua orang dan mengejar kekudusan tadi. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Kita akan melihat Tuhan, kita akan melihat hikmat Tuhan jika kita menjaga kekudusan kita. Semuanya itu bukan seperti membalik tangan, tetapi perlu proses belajar mengenal Allah. Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego sejak muda sudah belajar mengenal Allah, tekun bersekutu mencari Tuhan. Itulah yang membuat mereka mampu berketetapan menjaga hidup kudus. Bapak Ibu saudara sekalian, kondisi di mana kita tertekan dalam lingkungan kita, justru itu akan menguntungkan kita. Kita ingat nasihat pemazmur dalam Mazmur 119 ayat 71, bahwa aku tertindas itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapan-ketetapanmu. Ketika kita merasa tertekan, itu ada kesempatan kita untuk belajar, kita mencari jalan keluar. Kita ada kesempatan mencari ketetapan Tuhan. Seperti Daniel tadi, memberikan waktu 3 kali sehari untuk mencari ketetapan-ketetapan Tuhan. Bagaimana dengan kita di sela-sela kesibukan kita, usaha kita, mau kita tetap menyembah Tuhan, mencari ketetapan Tuhan. Akhirnya apapun keberadaan kita, kondisi seberat apapun lingkungan atau hal lain yang kita derita, mari kita tetap bekerja, berbuat baik, berprestasi, mengejar yang baik, menjadi berkat, taat dengan aturan, dengan tetap menjaga kekudusan yang kita peroleh dengan ketekunan bergaul dengan Tuhan. Jikalau kita meneladani Daniel, Hananya, Misael, dan Asaria ini, maka kita akan bisa bertahan di dalam iman, dalam hidup kita di dunia ini. Dan yang terutama memang kita bertahan dalam iman, karena kita akan membawa iman kita di hadapan Tuhan nantinya. Bapak Ibu saudara sekalian, dalam kondisi masa pandemi ini, di dalam masa-masa kita juga menunjukkan iman kita. Kita bertahan dalam iman kita. Kita mau taat pada aturan, protokol kesehatan. Kita tidak takut akan kondisi yang menekan kita, tetapi tetap dalam aturan protokol kesehatan. Kita memakai masker, kita membersihkan fisik kita dan dengan desinfektan dan sebagainya, tapi tetap kita bekerja. Jangan takut, jangan kita menjadi ragu ataupun menjadi putus asa, tapi mari berusaha terus. Mungkin kita pernah dengar, kenapa kok kita tidak beribadah langsung secara tatap muka untuk saling menguatkan dalam masa pandemi ini. Kita tetap mentaati aturan pemerintah, kita gunakan protokol kesehatan ini. Mungkin ada, dengan kita mentaati peraturan pemerintah ini, kita menjadi berkat bagi banyak orang lain. Mungkin kita berpotensi menularkan dengan penyakit dan hal lainnya. Kita minimalisasi dengan kita mentaati aturan pemerintah ini. Ketika kita mentaati aturan pemerintah ini, kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Dan terlebih ketika kita menjadi berkat bagi banyak orang, kehidupan rohani kita, kekudusan kita menjadi teladan bagi orang lain juga. Dan percayalah kepada Tuhan bahwa ketika kita menjaga iman kita, kekudusan kita, kondisi apapun seperti saat ini, ketika kita mau berusaha bekerja, Tuhan akan memberkati kita. Tuhan akan memberikan hikmatnya, pencerahannya, seperti Tuhan memberikannya kepada Daniel, kepada Hananya, Misael, dan Asaria. Mereka menjadi berani untuk melangkah karena Allah beserta mereka, sehingga kita dapat berkata pun seperti yang dinyatakan oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego melalui pernyataan imannya. Jika Allah yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari tangan-Mu ya Raja. Tetapi seandainya tidak,
Hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Jadi meskipun apapun yang terjadi, kalaupun Tuhan berkehendak untuk selamat, Tuhan akan menyelamatkan kita. Dan kalaupun kita harus mati sekalipun, kita akan tetap menyembah Tuhan. Dan biar ini yang boleh menguatkan kita semua, bahwa penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita seperti penyertaan Tuhan pada Daniel, Hanania, Misael dan Asaria. Mari bersama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami sungguh mengucapkan syukur kepadamu Tuhan, dan biarlah kami boleh mengerti akan firman-Mu ini Tuhan. Hamba-Mu sudah menyampaikan perenungan ini Tuhan, dan kiranya Roh Kudus-Mu sendiri yang berbicara pada satu persatu jemaat-Mu Tuhan, mendidik kami, mengajar kami, untuk kami boleh bertahan dalam kehidupan ini, dan kami bertahan dalam iman kami, membawa Engkau Kristus dalam kehidupan kami. Dan kami mohon kekuatan daripada-Mu Tuhan, dalam masa-masa yang sekarang ini, kami boleh semakin dikuatkan di dalam Engkau. Kami boleh menyatakan iman kami dalam kondisi apapun, bahwa kami memiliki Allah yang memelihara kami menyembah Allah yang Tuhan yang benar, dan Allah yang selalu menopang kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan ini menjadi keinginan kami, bahwa melalui kehidupan kami semua orang boleh memuliakan nama-Mu, seperti yang dialami Daniel, Sadrak, Mesak dan Abednego. Semua orang pun melihat bahwa Engkaulah Allah yang menolong mereka, supaya nama-Mu dipermuliakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami jemaat-Mu, kami mohon kekuatan daripada-Mu untuk merasakan firman-Mu ini, dan semakin berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami kita berdoa, amin. Jemaat Kristus pelepas jaban sukun yang terkasih, bagi jemaat yang rindu untuk tetap menabur, kami sungguh menghargai pemberian jemaat dalam membantu kebutuhan pelayanan yang besar di tempat ini. Untuk persembahan persepuluhan, kolekte 1, kolekte 2, dan renovasi, atau jenis persembahan yang lain, bisa dibawa ke gereja setiap hari. Dengan cara masing-masing persembahan dimasukkan dalam amplop, dan masing-masing amplop ditulis jenis persembahan seperti tersebut di atas. Lalu masukkan ke kotak persembahan yang sudah disediakan di gereja. Selamat ulang tahun kepada anak Randi Felix Nathanael, Ibu Diah, Ibu Tati, Bapak Yohanes Aji Tamtomo, Bapak Andi Aang, Saudari Esther Sektianingsih. Karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkan kepadamu. Amsal 3 ayat yang kedua. Gembala sidang dan pengurus gereja serta seluruh jemaat mengucapkan selamat ulang tahun. Tuhan Yesus memberkati. Bantuan doa untuk saudara-saudara kita yang saat ini sedang sakit, baik yang di rumah maupun yang di rumah sakit. Kita berdoa untuk Ibu Mariam, Ibu Satunah, Ibu Junaidi, Ibu Markus, Bapak Pius Ali Pamuji, Ibu Sumarlin, Bapak Sutikno, Ibu Tamin, Ibu Rahel, Ibu Tris, Bapak Sukadi, dan Bapak William beserta istri. Haleluya, kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang sedang sakit di rumah. Tuhan, jamah oleh bilur Yesus, jamah oleh bilur-Mu dan sembuhkanlah mereka semua dari segala sakit penyakit mereka. Kuasa bilur Yesus memberikan kesehatan. Terima kasih Bapa, juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang lanjut usia, yang segala gerakannya sudah serba terbatas. Oh Tuhan, kiranya Engkau melawat mereka semua oleh Roh-Mu yang kudus. Berikanlah sukacita di hati mereka, pengharapan yang besar untuk selalu memandang kepada-Mu dengan penuh iman, dengan penuh harap, dengan penuh kasih, karena Engkaulah sumber kekuatan bagi mereka semua.
Engkau sumber damai sejahtera, Engkau sumber penghiburan bagi saudara-saudara kami yang lanjut usia. Tuhan, berikan semangat yang baru bagi mereka untuk terus mengabdi kepadamu dan berdoa bagi kami yang muda-muda serta terus menjadi tauladan bagi kami yang masih muda. Berkatilah para lanjut usia dan kasih sayang-Mu memeluk mereka selalu. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Haleluya. Kita bersyukur kepada Tuhan atas bimbingan, pertolongan Tuhan dalam ibadah kita dan pelayanan kita di pagi hari ini. Marilah bersama-sama kita berdoa untuk menutup ibadah kita. Haleluya. Terima kasih Bapa Surga. Tuhan, Engkau sudah menolong kami semua oleh Roh-Mu yang kudus dalam penyelenggaraan ibadah dan pelayanan di pagi hari ini. Hamba berdoa bagi saudara-saudara kami yang berulang tahun di bagian ini. Tuhan memberkati dengan kesehatan yang prima. Tuhan memberkati dengan segala kelimpahan berkat surga. Kami berdoa juga bagi saudara-saudara kami yang telah berkurban, baik itu kurban persepuluhan, kurban syukur, dan kurban-kurban yang lainnya. Tuhan melipat gandakan segala berkah kerajaan-Mu bagi saudara-saudara kami yang sudah berkorban dengan sepenuh hati, dengan kasih dan hormat kepada-Mu. Kami juga berdoa untuk Bapak Presiden Jokowi dan wakilnya, juga para menteri, TNI, Polri, para medis. Tuhan melindungi semuanya. Tuhan memberkati dengan hikmat akal budi, dan Tuhan memberikan segala kelengkapan yang adikodrati untuk menolong mereka, para abdi-Mu ya Tuhan, dalam melayani masyarakat. Terima kasih. Kami juga berdoa untuk hamba-hamba Tuhan dan para pengusaha yang bergabung dalam perkumpulan berkat Malang Gema Kasih. Tuhan menjagai dengan pasukan malaikat-Mu. Tuhan mengaruniakan kesehatan yang prima. Tuhan karuniakan hikmat akal budi dalam mereka memanggul pelayanan yang sangat berguna bagi kepentingan gereja Tuhan, hamba-hamba Tuhan, umat Tuhan, masyarakat Kota Malang. Tuhan memberkati. Terima kasih. Akhirnya saudaraku yang dikasihi Tuhan, pulanglah dengan membawa berkat yang berkelimpahan dari Bapa Surga. Kasih karunia dari Sang Kristus menjadikan engkau pribadi-pribadi yang hidup sebagai saksi Kristus yang berkemenangan, menjadi gereja Tuhan yang misioner. Tuhan kiranya persekutuan Roh-Mu yang kudus, penghiburan dari Roh-Mu yang kudus, menyegarkan iman dan pengharapan umat-Mu sekalian sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali menjemput kami semua sebagai gereja Tuhan yang dimuliakan kekal selamanya dalam kerajaan surga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom, selamat hari Minggu. Tuhan memberkati. Mater nuwun Gusti.
Amin. Selamat hari Minggu. Jangan lupa, ya, saya mengingatkan yang baik, kita mengingatkan sama-sama. Jangan lupa, yang pertama, sering mencuci tangan, ya, jaga jarak, dan kita buka dulu, ya, ini. Gunakan masker di saat Bapak Ibu bepergian. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati.